Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 25 Juli 2025. Gereja merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenung kita diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 20 sampai 28. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab, katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudariku terkasih, gereja hari ini merayakan pesta Santo Yakobus Rasul. Ia sering disebut dengan Yakobus Tua, untuk membedakannya dengan seorang murid Yesus yang lain yang juga bernama Yakobus. Ia seorang nelayan. Ia dipanggil Yesus untuk menjadi penjala manusia saat bersama ayahnya memperbaiki jala mereka. Dalam Injil hari ini, ibu Zebedeus meminta agar kedua anaknya boleh duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Ia mengatakan pada Yesus, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini kelak boleh duduk di sebelah kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Respon Yesus tegas, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Sama seperti Anak Manusia, ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, permintaan ibu anak-anak Zebedeus menunjukkan pemahamannya yang salah tentang kerajaan surga. Mereka menyamakan kerajaan surga dengan kerajaan di dunia yang memiliki jenjang kekuasaan. Yang dipikirkan oleh ibu anak-anak Zebedeus adalah kekuasaan, status, jabatan. Selalu memberikan penjelasan bahwa kerajaan surga berbeda dengan kerajaan dunia. Kerajaan surga bukan bicara soal kekuasaan, bukan bicara soal yang paling berkuasa, tapi bicara soal melayani, mengasihi, rendah hati, dan tulus serta setia. Injil hari ini tidak hanya mengingatkan anak-anak Zebedeus, tapi juga kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam, para biarawan-biarawati, para katekis, prodiakon, ketua lingkungan, atau semua yang mau terlibat dalam pelayanan Tuhan dengan profesi apapun. Yang perlu disadari adalah bahwa kita dipanggil untuk menjadi pelayan. Kita dipanggil untuk menjadi hamba yang melayani. Itulah yang dihayati oleh Santo Yakobus Rasul. Ia memberikan diri untuk melayani Tuhan dalam pewartaannya. Hidupnya dihibahkan untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Semoga semangat itulah yang terus membara dalam hati kita, dalam hidup kita, bahwa kita dipanggil untuk menjadi hamba yang melayani. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.